Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru, calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Vestiana Fajar Suryaningsih Sumbawati, guru SD Negeri 2 Lumansari, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Izinkan saya untuk menyampaikan aksi nyata saya, yaitu pengimbasan modul 1.4 Budaya Positif. Berikut ini rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Latar belakang, murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur keberhasilan saya, yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Selanjutnya, liminasa tindakan, langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesiminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Ibu Pertiwi, bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi. Menginjak ke acara selanjutnya, kita akan melakukan explaining terlebih dahulu. Jadi ada macam-macam kata orang, terus buah, terus apa lagi? Negara, ya kan? Kita pilih apa? Nama buah, ya? Oke, jadi awalan huruf, contohnya huruf kelapa. Berarti nanti Bu Enda bilang kelapa, nanti Bu Mubarokah huruf yang paling belakang. A, berarti dimulai huruf A. Buah apa yang huruf A?
Gajah berarti H. Harimau. Ular. Ular berarti R. Apa? Rusa. 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 Ya, terima kasih sekali. Nah, Bapak Ibu, ice breaking ini fungsinya untuk menambah semangat kita ya. Jadi ice breaking bisa digunakan pada saat pembelajaran di kelas dengan anak-anak supaya anak-anak tidak merasa bosan. Baik, kita lanjut. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang para guru hebat SD Negeri 2 Lonansari. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan visi kontekstual dalam pembelajaran sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi itu terdapat filosofi dari Bapak Pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Berarti sesuai dengan isi dan irama. Jadi karakter dari macam-macam peserta didik. Nah, para pendidik itu hanya bisa menuntun kodrat tersebut untuk memperbaiki lakunya atau tingkah lakunya kodrat tersebut. Kemudian persemaian benih. Pendidik itu diumpamakan petani, sedangkan peserta didik itu diumpamakan adalah benih. Jadi kita sebagai guru harus menyemai benih tersebut itu dengan maksimal supaya mendapatkan hasil yang maksimal pula. Kemudian di sini adalah budi pekerti. Nah, budi pekerti ini dilakukan pada saat pembiasaan setiap hari. Jadi kita menanamkan kepada peserta didik pembiasaan yang positif. Contohnya religius, nasionalisme, dan di sini juga ada budi pekerti. Nah, dari sini nanti pembiasaan tersebut akan membentuk karakter siswa kita menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah menyenangkan. Menyenangkan di sini maksudnya apa? Di dalam pembelajaran, guru itu sekarang harus berpihak kepada murid. Jadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, guru itu dalam memberikan pembelajaran itu memberikan metode-metode yang menyenangkan, metode yang berbeda. Di sini kita bisa menggunakan berbagai metode, bisa diskusi, bisa menggunakan praktek, kemudian juga bisa belajar sambil bermain. Jadi anak-anak lebih suka belajar sambil bermain. Juga bisa dilakukan di luar kelas juga pembelajaran. Jadi tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi boleh dilakukan di luar kelas. Jadi supaya anak itu tidak bosan dan kemungkinan besar akan mendapatkan materi itu lebih cepat, lebih jelas. Kemudian di sini kutipan Ki Hajar Dewantara yaitu setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Kemudian di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar yang harus terpenuhi semuanya. Kalau ada satu yang tidak terpenuhi, maka nanti akan menimbulkan perilaku yang menyimpang atau tidak sesuai dengan norma. Jadi di sini yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi setiap manusia itu pasti bertahan hidup. Nah, contohnya bertahan hidup, ada yang tahu? Manusia bertahan hidup dengan makan, minum, terus kemudian sehat juga, ya. Kita tidak sakit, jadi kita harus sehat. Kemudian ada juga perlindungan. Nah, dengan cara apa bisa terpenuhi? Kalau makan berarti dengan memberikan makanan. Kalau sehat berarti dengan olahraga. Kalau perlindungan berarti tempat tinggal. Selanjutnya kasih
kasih sayang dan rasa diterima. Di sini seperti kita dan juga anak didik kita, itu semuanya membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi mereka ingin diperhatikan oleh Bu Guru dan Pak Guru. Dan tidak hanya diperhatikan oleh Bu Guru, Pak Guru, mereka juga ingin diperhatikan oleh teman-teman mereka. Jadi bisa saling menghargai, menyayangi, dan bekerja sama. Selanjutnya adalah kekuasaan. Maksudnya kekuasaan di sini, apabila ada anak yang dia itu sukanya menyuruh atau sukanya memimpin, nah daripada kita tidak mengarahkan anak itu, nanti anak itu akan mengarah ke hal yang negatif. Nah, maka dari itu kita mengarahkan anak tersebut ke hal yang positif. Contohnya bisa ditunjuk sebagai ketua kelas atau juga bisa ditunjuk sebagai saat memimpin diskusi, terus kemudian pemimpin upacara juga bisa. Jadi kebutuhan kekuasaan itu akan tersalurkan. Selanjutnya adalah kebebasan. Di sini setiap orang itu pasti ingin memiliki kebebasan. Kebebasan itu maksudnya kebebasan memilih dan dipilih. Jadi dia itu menginginkan, saya menginginkan seperti ini. Terus kemudian mereka juga ingin mengeksplor hal-hal baru yang sudah didapat atau ilmu yang sudah diperoleh. Jadi ini adalah kebebasan. Selanjutnya kesenangan. Setiap manusia juga pasti akan menginginkan kesenangan. Nah, kesenangan itu maksudnya dengan tertawa, terus kemudian gembira, senang. Nah, dengan cara apa terpenuhi? Dengan cara, kalau peserta didik, berarti kita saat pembelajaran, kita harus selama pembelajaran itu diselingi dengan gurauan. Jadi jangan terlalu serius. Kemudian kita juga memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, seperti tadi filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi pembelajaran yang menyenangkan. Nah, Bapak Ibu, sekarang bisa dilihat di depan ada sebuah pertanyaan. Apa yang terlintas dari pikiran saat mendengar kata disiplin? Silakan Bapak Ibu bisa menjawab di link Jamboard yang sudah saya kirim di grup WhatsApp ya. Nah, itu sudah ada link, tinggal diklik, kemudian nanti bisa ditulis nama dan jawabannya. Nah, bisa dilihat di depan, itu adalah pertanyaannya. Bisa diklik linknya, kemudian dijawab. Disiplin, yang terlintas dari kata-kata saat mendengar kata disiplin itu apa? Enggak, langsung jangan diedit. Mama terus dengan terima kasih Bapak Ibu. Di sini sudah terlihat ada yang menjawab disiplin itu rajin. Kemudian disiplin itu taat dan patuh. Ada juga yang menjawab taat dan tanggung jawab. Nah, itu adalah kata-kata disiplin. Sekarang kita lihat
Nah, disiplin adalah rasa taat dan rasa patuh serta tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena tindakan yang didasari pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi di sini itu maksudnya self-disiplin adalah pengendalian diri kita. Jadi kita disiplin itu adalah pengendalian diri kita yang kita tidak melakukan pelanggaran atau norma. Itu berasal dari dalam diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, seperti tadi disiplin, sekarang kita akan menjawab pertanyaan apa saja nilai-nilai kebajikan. Bisa diklik lagi tadi alamat yang sudah saya kirim di link Jamboard di halaman kedua. Di halaman kedua, apa saja nilai-nilai kebajikan? Silakan, yang terlintas di pikiran Bapak Ibu nilai kebajikan itu apa? Iya, nilai kebajikan. Ya, di halaman 2. Sudah ada yang masuk belum? Ada. Sudah. Silahkan Mas Dani. Iya. Sudah terlihat ya. Jadi di sini itu Bapak Ibu, menurut pemikiran Bapak Ibu nilai kebajikan adalah jujur, percaya diri. Ada yang menjawab jujur, suka menolong. Kemudian saling menyayangi, berempati, jujur, tanggung jawab. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang seperti kata busuk, bagus ya. Nah, jadi semua nilai tersebut masuk ya ke nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini kita nanti akan membahas nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini beberapa nilai-nilai kebajikan. Di sini sikap murid yaitu pertama toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, kemudian antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, itu adalah termasuk nilai-nilai kebajikan. Nah, di dalam nilai-nilai kebajikan itu nanti akan terbentuk karakter profil pelajar Pancasila yang seperti kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak pengawas kita saat pembinaan. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Jadi di sini nanti saya minta kita akan berkegiatan. Bapak Ibu akan menuliskan di depan
yang sudah saya siapkan, nanti saya akan bagi kertas, kemudian nanti ditulis apa saja kegiatan atau pada saat pembelajaran nilai-nilai tersebut kita gunakan pada saat kegiatan pembelajaran. Jadi nanti bisa satu orang satu karena di sini totalnya ada berapa ini? 8. Jadi nanti silahkan Mbak Dita mungkin yang beriman bertakwa kepada Tuhan. Jadi kegiatan pada saat pembelajaran itu apa? Doa. Ya, nanti bisa ditulis di kertas yang sudah saya siapkan. Kemudian nanti bisa ditempel di depan. Kemudian mandiri bisa Mbak Nurmidia. Kemudian bernalar kritis Mbak Mubarokah, berkebinekaan global Pak Eri, gotong royong, busuk, kreatif Pak Danu. Silahkan ya, ini saya bagi. Silakan Bapak Ibu bisa ditulis di kertas post-it yang sudah saya bagikan kegiatannya apa saja. Kemudian kalau sudah nanti bisa ditempel di depan. Dipanggil berarti. Iya, nanti satu-satu ya berurutan dari yang beriman bertakwa. Sudah apa belum ya? Sudah. Pak Eri apa Pak Eri? Kebinekaan Ya nanti ya urut dulu dari yang pertama. Kita kamu sulit nih. Kamu ya, silakan Mbak Ika bisa ditempel di depan dan bisa menjelaskan juga saya yang menempel. Ada berapa? Oh ditulis ini satu, enggak apa-apa. Ini coba kebalik ya. Jangan kebalik nih Bapak Ibu, soalnya tempelannya di belakang. Oh, lalu apa kalah? Enggak apa-apa. Bisa dijelaskan Mbak Dita? Ya, contohnya itu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu kalau di kegiatan pembelajaran itu ketika mau pembelajaran itu diawali dengan berdoa bersama dan setelah selesai pembelajaran juga diakhiri dengan berdoa bersama. Kemudian ada pembiasaan pagi yaitu membaca Asmaul Husna seperti itu. Terima kasih sekali. Jadi menurut Bu Dita, beriman bertakwa itu membaca doa ya sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Kemudian juga membaca Asmaul Husna. Mungkin ada lagi tambahan dari Bapak Ibu? Beriman bertakwa, selain itu kegiatan apa yang bisa dilakukan? Iya, iya Bu Sum, betul sekali. Beribadah. Selain itu sudah cukup ya.
Nah, itu adalah kegiatan yang bisa kita lakukan sesuai dengan dimensi beriman bertakwa. Sekarang yang mandiri, silahkan Mbak Nurwidia. Saya bantu tempel. Mandiri di kelas misalnya yang telah kita lakukan, mandiri di kelas, melakukan literasi sebelum pembelajaran, kemudian mengerjakan tugas yang diberikan guru, kemudian melakukan atau melaksanakan mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih sekali. Jadi menurut Mbak Nurwidia, yang pertama itu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, kemudian mengerjakan pekerjaan rumah, dan melakukan literasi sebelum pembelajaran. Itu yang bisa dilakukan secara mandiri. Terima kasih sekali. Kemudian bernalar kritis, silakan Bu Mubarokah. Di kelas bernalar kritis kita dapat memancing ide anak-anak untuk berargumentasi, kemudian mengajak anak-anak berdiskusi. Terima kasih. Jadi bernalar kritis menurut Bu Mubarokah yaitu mengajak anak-anak berdiskusi dan juga mampu memberikan argumentasi atau ide-ide. Ya, betul sekali. Selanjutnya berkebinekaan global. Silakan Pak Eri bisa maju ke depan. Saya Berkebinekaan global biasanya pada sesudah doa itu akan dimulai menyanyikan lagu-lagu wajib, dan terus yang saat bulannya itu biasanya lagu-lagu daerah. Itu terus yang kedua tidak membeda-bedakan teman, itu biasanya saat pelajaran di PKN akan dijelaskan entah itu perbedaan agama, ras ataupun golongan. Ya, terima kasih sekali. Jadi menurut Pak Eri, berkebinekaan global itu tadi menyanyikan lagu-lagu daerah. Jadi anak-anak kita tetap mengenalkan budaya dari negara kita. Kemudian juga tadi tidak membeda-bedakan teman, baik itu ras, agama maupun golongan. Terima kasih. Kemudian bergotong royong. Silahkan Bu Sum. Ini dalam bergotong royong dibiasakan untuk anak-anak sebelumnya dalam pelajaran, yaitu dibiasakan untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Yang kedua adalah kerja bakti. Kerja bakti membersihkan di dalam kelas dan di luar kelas. Terima kasih sekali Bu Sum atas jawabannya. Menurut Bu Sum, bergotong royong itu pada saat pembelajaran, yaitu kita melakukan diskusi kelompok. Kemudian bisa juga saat kerja bakti. Jadi biasanya kita melakukan kerja bakti pada setiap hari Jumat, Jumat bersih. Kemudian yang terakhir kreatif. Silakan Mas Danu. Kreativitas di kelas berarti menemukan pemecahan problem yang dihadapi siswa di dalam kelas. Hanya ini satu. Menurut Mas Danu, jadi kreatif itu adalah menemukan pemecahan problem atau masalah yang dihadapi siswa tersebut.
Mungkin dari Bapak Ibu ada pendapat lain? Kreatif itu seperti apa di dalam pembelajaran? Ada yang mau menambahkan? Untuk siswa. Iya, untuk Ya, siswa. siswa membuat kreativitas seperti apa karya-karya ini Oke. tentang karya. Ya, jadi menurut Pak Pandoli untuk kreativitas itu adalah di dalam membuat produknya ya Pak. Jadi kreativitas dalam mengerjakan produk yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Bisa berupa gambar, bisa berupa diagram atau yang lainnya. Seperti itu. Oke, jadi kreativitas itu menurut Bu Eda juga termasuk imajinasi siswa. Jadi siswa itu menuangkan ke dalam produk yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Terima kasih sekali Bapak Ibu atas jawabannya. Di sini kita akan memberikan tepuk salut untuk Bapak Ibu semuanya. Bisa ya tepuk salut? Bisa? Belum pernah? Jadi tepuk salut itu seperti ini. Saya sering sama anak-anak. Tepuk salut, 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 salut. Seperti itu. Jadi anak-anak suka kalau dapat nilai bagus pasti, Bu, saya kasih tepuk salut begitu. Bisa diulang lagi? Tepuk salut, 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 salut. Terima kasih sekali Bapak Ibu atas kegiatan pada siang hari ini. Saya lanjutkan. Di sini kita masuk ke 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai pendidik itu pasti akan menduduki posisi yang ada di depan, yaitu yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol. Nah, pertanyaannya adalah apa posisi kontrol yang pernah dilakukan oleh Bapak Ibu? Contohnya apa? Ada yang mau berpendapat? Apa posisi dari kelima tadi yang sudah pernah dilakukan? Posisi kontrolnya ya, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Silakan. Teman dan pemantau. Ya, silakan Pak Pandoli mungkin. Guru itu menjadi teman mengarahkan dan memantau ketika kegiatan itu berlangsung, bagaimana bisa menjadi baik gambarnya dan sebagainya. Itu mungkin sedikit dari saya. Sebagai teman. Selain itu, Teman dan pemantau. sama pemantau. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Busu mungkin, Busu mau berpendapat. Busu pernah melakukan apa dari 5 posisi kontrol tersebut? Yang ke-1 yang menghubung membuat merasa bersalah itu tidak dipakai sekarang. Yang dipakai teman, pemantau, dan manajer. Oh ya, berarti terima kasih. Jadi Busung 5 posisi kontrol ini mungkin sudah pernah dilakukan deh. Tetapi untuk posisi kontrol nomor 1 dan nomor 2 itu ya sebaiknya tidak dilakukan lagi ya untuk sekarang. Jadi mungkin Busung melakukan posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Baik, tapi untuk sekarang ini Bapak Ibu, kita sebagai para pendidik itu harus menjadi guru di dalam posisi kontrol, yaitu sebagai manajer. Kita akan bahas satu-satu. Nah, di sini penghukum. Jadi penghukum itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya ya, matanya itu melotot dan jari menunjuk-nunjuk. Maksudnya pada saat marah. Nah, contoh kata-katanya yaitu terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, tanyakan kepada diri Anda bagaimana perasaan
perasaan murid bila Bapak Ibu guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Nah, hasilnya kemungkinan murid akan marah dan memendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil dari bapak dan bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku karena mungkin merasa masih dendam seperti itu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Jadi di sini itu nada suara memelas, halus, sedih, dan bahasa tubuhnya itu merapat pada anak. Kita terlihat lesu dengan kata-kata, "Ami, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali." Nah, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Dan hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid. Kemudian murid akan menahan perasaan tersebut. Nah, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya sebagai teman. Jadi nada suaranya itu ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya itu merapat pada murid, mata itu senyum saat kita berbicara dengan murid. Contohnya, "Ami, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi?" Tetapi dengan tertawa ringan. "Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti bu guru bantu. Kamu ini ya," itu sambil senyum-senyum. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah pernah melakukan seperti ini ya. Jadi ingin menganggap anak itu sebagai teman, biar anak itu tidak takut dengan kita. Tetapi hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Ani hanya akan membuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Contoh mungkin Pak Danu, dia menganggap anak tersebut teman. Jadi kalau disuruh oleh saya atau Bu Barokah, anak itu aras-arasan atau tidak mau. Begitu. Dan belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang lain. Kemudian pemantau, nada suaranya datar, bahasa guru yang formal. Contohnya, "Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai?" "Tahu Bu, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat?" Adi menjawab, "Paham Bu, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya." "Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu." Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Jadi murid itu tahu konsekuensinya karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah, tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Jadi guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Itu adalah hasilnya. Nah, sedangkan sebagai manajer, di sini nada suara itu tulus,
bahasa tubuh tidak kaku mendekat kepada murid. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk kepada murid. Kemudian berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali atas perbuatan murid ataupun bersenda gurau, menempatkan diri sebagai teman. Nah, hasilnya apabila kita dalam posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya apabila ada murid yang melanggar peraturan, kemudian tentu dengan bimbingan guru. Nah, dari 5 posisi kontrol tersebut tadi kita bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid. Nah, dengan restitusi, jadi kita tidak menghukumnya. Jadi apabila anak bersalah, kita menghukum, tetapi kita menggunakan restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Tetapi ini adalah tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi nanti kita akan membahas tentang restitusi, ya. Nah, nanti di sini saya akan menampilkan restitusi yang sudah saya lakukan di demonstrasi kontekstual. Nanti bisa dilihat Bapak Ibu guru. Nah, jadi saya melakukan restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi dengan kata-kata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi menstabilkan identitas, jangan langsung kamu itu gini-gini, jangan. Berarti guru itu menstabilkan identitas biar anak itu merasa tenang. Kemudian validasi tindakan yang salah. Contohnya di sini adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, anak itu ditanya, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan perbuatan seperti itu. Kemudian setelah itu kita menanyakan keyakinan. Nah, di sini kata-katanya adalah keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Jadi anak itu ditanya keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelum pembelajaran. Nah, anak jadi berpikir lagi, oh iya ibu, maaf saya melanggar keyakinan tersebut. Padahal keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang sudah disepakati oleh seluruh warga kelas. Nah, ini adalah salah satu contoh dari restitusi yang sudah saya lakukan. Saya berikan 2 contoh, tapi yang tadi tidak bisa diputar. Yang ini saja nih, contoh restitusi pada saat di kelas ada anak yang bermain sendiri. Itu adalah kegiatan restitusi yang sudah saya lakukan. Jadi saya lakukan pada saat anak itu saya menerangkan pembelajaran, terus anak itu bermain sendiri. Nah, kemudian saya tidak langsung marah-marah, tetapi memanggil anak tersebut.
dan kemudian melakukan restitusi. Jadi tidak menghukum langsung anak tersebut. Nah, restitusi tadi sudah kita ketahui ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kata-katanya itu banyak. Di sini kita bisa mengambil salah satunya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Atau Bapak Ibu guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari apa gitu. Terus kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Jadi bertanya kepada anak, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga. Kemudian, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Jadi itu adalah langkah-langkah untuk melakukan restitusi. Dan yang terakhir adalah mencari solusi bersama. Jadi anak itu kita bimbing untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, Bapak Ibu pasti sudah tahu ya kalau peraturan kelas itu seperti apa. Jadi kita sering mengucapkan peraturan kelas. Kamu harus mematuhi peraturan kelas. Nah, peraturan kelas itu biasanya dibuat sepihak oleh Bapak Ibu guru. Nah, di sini kita akan mengubah peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu disepakati atau dibuat oleh seluruh warga kelas. Ya, jadi mereka itu membuat seperti peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas itu adalah bukan kata-kata yang negatif. Maksudnya jangan, tidak boleh. Nah, itu kata-kata yang negatif. Kita ubah menjadi kata-kata yang positif. Dari jangan, tidak boleh, contohnya jangan membuang sampah sembarangan. Kita buat keyakinan kelas berarti membersihkan ruang kelas bersama-sama. Seperti itu. Jadi jangan membuang sampah sembarangan itu sudah masuk ke dalam membersihkan ruang kelas bersama-sama. Jadi nanti kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Di dalam sekolah, apabila sudah melakukan keyakinan kelas, kemudian akan tercipta otomatis lingkungan yang positif. Jadi anak-anak tersebut apabila mau melanggar peraturan, dia sudah berpikir, oh saya kemarin sudah membuat keyakinan kelas. Kemudian apabila lingkungan itu sudah positif, maka akan terbentuk sekolah yang berbudaya positif. Seperti itu. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini, dan kalimat keyakinan kelas harus merupakan kalimat yang positif. Nah, ini adalah contoh dari keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama dengan anak-anak. Jadi di sini bekerja sama menjaga kebersihan kelas, peduli dengan kesehatan dan keselamatan seluruh warga kelas, menghargai dan membantu teman, bersikap sopan dan menghormati orang lain, bertanggung jawab dengan kedisiplinan, baik kehadiran maupun tepat waktu. Mungkin kita membuat keyakinan kelas ini bisa direvisi lagi. Jadi keyakinan kelas ini tidak digunakan untuk 1 tahun atau 1 bulan. Nah, itu bisa kita apabila ada yang melanggar, oh ternyata kok dia melanggar tapi tidak ada di keyakinan kelas, kita tambahi lagi.
Bisa seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu bisa diubah sesuai dengan keadaan. Ya. Boleh Mbak, pasti untuk keyakinan kelas nanti itu diprintkan seperti itu, nanti sebagai contoh, nanti saat revisi dari Bu Wali kelas masing-masing, biar nanti ditempelkan di papan kelas masing-masing dari kelas 1 sampai kelas 6 seperti itu. Jadi nanti memberikan contoh dari print out itu yang sudah masih jadi seperti itu. Biar nanti kelas masing-masing merevisi keyakinan kelas, katakanlah MPU-nya dengan kualitas dan siswanya itu seperti apa dengan itu seperti contoh. Nanti mohon setelah selesai ini di print out-kan dibagikan ke semua kelas seperti itu. Oke. Jadi di sini nanti Bapak Ibu kita akan membuat praktik baik, membuat kenyamanan di kelas. Kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas pada masing-masing kelas dari Bapak Ibu yang diampu. Jadi nanti kita berkolaborasi, nanti kita berdiskusi bagaimana membuat keyakinan kelas itu bisa diwujudkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu. Harapan saya nanti Bu Kepala Sekolah Bu Endah bisa berkoordinasi teman-teman untuk supaya bisa membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Seperti itu. Terima kasih sekali. Mungkin ini pemaparan dari saya. Mungkin ada yang mau bertanya atau menambahi, silakan. Baik Bu, Terima mungkin kasih. kaitannya dengan langkah-langkah membuat atau proses untuk menciptakan keyakinan di kelas itu prosesnya bagaimana? Proses Langkah-langkah atau proses. langkah-langkahnya. Oke. Terima kasih sekali Pak Pandori. Jadi tadi saya belum menjelaskan langkah-langkahnya, deh. Jadi pertama itu seperti tadi peraturan kelas, kita bersama anak-anak disuruh menulis di depan satu-satu, maju ke depan, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Kalimatnya boleh negatif, tidak apa-apa. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan menguap, jangan apa itu, tidak apa-apa. Nah, setelah dari tulisan anak-anak itu tersebut terkumpul semua, baru kita tadi mengarahkan ke nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang sudah kita bahas tadi, ada jujur, kedisiplinan, toleransi. Nah, kita arahkan kalimat tersebut satu-satu. Nah, baru kita nanti akan membuat keyakinan kelas dengan kalimat yang positif. Seperti itu mungkin sudah jelas atau ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan? Sudah, oke? Oke. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau menambahi dari Ibu Kepala Sekolah atau dari Bapak Pengawas? Refleksi. Oke, jadi kita sudah selesai berkegiatan pada siang hari ini. Sekarang kita akan melakukan refleksi. Siapa yang akan membacakan refleksi pada siang hari ini? Silahkan. Siapa? Mbak Tita? Monggo. Ya, terima kasih untuk refleksi hari ini. Itu saya mendapatkan banyak sekali pelajaran dan salah satu pengalaman yang saya dapatkan dari program ini, yaitu tadi ada menjelaskan tentang kontekstual dalam pembelajaran sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Terus ada tadi mengenal tentang disiplin itu apa, kemudian nilai-nilai kebajikan itu seperti apa. Lanjut dengan profil pelajar Pancasila yang tadi ada bertakwa, kemudian mandiri, kreatif, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada mengenal segitiga restitusi, kemudian menerapkan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah, seperti itu. Ya, terima kasih sekali Bu Dita atas refleksi pada kegiatan siang hari ini.
Jadi kita tadi sudah membahas beberapa materi dan semoga mungkin ada yang mau menambah lagi. Dan memberikan penguatan saja. Terima kasih tentunya saya sebagai kepala sekolah sangat bangga sekali dengan memiliki guru penggerak seperti Mbak Pesti ini, sehingga apa yang sudah disampaikan program-program ini sangat berimbas sekali, sangat bermanfaat sekali untuk saya dan teman-teman wali kelas, sehingga bisa terlaksananya nanti bisa di kenyataan, tidak hanya mendengarkan saja tapi juga dilaksanakan dengan nyata, dengan bersama-sama dengan siswa, sehingga mudah-mudahan saja dengan adanya seperti ini di dalam jadi lebih maju lagi seperti itu. Dan saya dari kepala sekolah memberikan penguatan atas pertanyaan Pak Fadoli dan tadi yang sudah teman-teman sampaikan, juga Mbak Pesti sampaikan. Harapan saya Mbak Pesti terus tetap semangat, tetap jaga kesehatan, semoga sukses. Terima kasih. Terima kasih sekali Ibu Kepala Sekolah atas penguatannya pada siang hari ini. Semoga kegiatan kali ini bisa bermanfaat untuk baik untuk diri saya maupun untuk orang lain, yaitu Bapak Ibu guru sekalian. Mungkin sekian dari pemaparan saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Oke, sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih aplausnya untuk Mbak. Terima kasih Bapak Ibu. Satu jauh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak maju. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk
lapangkan hati. Negeri ini mengadu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Sudah daftar tipsnya ini dibuka, kemudian ditempel di sini. Bawa lagi kalau nggak nyampe nggak usah pas-pasan soalnya. Jangan langsung gitu misalnya atas. Ini aku bacakan sedikit ya. Mendengarkan nasihat guru. Ada lagi bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Mendengarkan guru saat menerangkan pelajaran. Terus sama lagi ini membawa sampah pada tempatnya. Ini kalian sudah membuat keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas ini yang sudah kalian buat, nanti kalian harus apa? Melakukan, melaksanakan, mematuhi yang sudah kalian buat sendiri. Nah, Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SD 2 Lumansari. Pada dasarnya saya sangat bangga sekali dengan Bapak Ibu guru dan khususnya pada Ibu Festi sebagai guru penggerak, yang mana saya akan memberikan penguatan sekaligus penyemangat bagi Ibu Festi untuk terus sukses maju, dan saya sangat berterima kasih sekali. Banyak sekali manfaat yang diperoleh dari guru penggerak, dan semoga saja berimbas kepada selain diri Festi sendiri, juga kepada Bapak Ibu guru yang lain, dan juga kepada siswa dan lingkungan di sekolah SD 2 Lumansari. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Bu Festi tadi, yaitu budaya positif yang diawali dengan keyakinan di kelas. Bu Festi bersama siswa dan sudah diberikan contoh-contoh yang baik, sehingga kedepannya baik siswa, Bapak Ibu guru memiliki budaya positif yang akan berimbas pada kebaikan di SD 2 Lumansari khususnya, dan lingkungan di sekitar SD 2 Lumansari pada umumnya. Sekali lagi saya sangat bangga dengan Ibu Festi yang sudah menjadi guru penggerak, yang sudah memberikan contoh yang baik kepada Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Semoga kedepannya SD 2 Lumansari lebih maju, dan kepada Ibu Festi tetap semangat, sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengawas sekolah dari Korwil Didik Pendidikan di Kecamatan Lumok, Kabupaten Kendal. Kebetulan kami daerah sekolah binaannya di SD 2 Lumansari, dan salah satu anggota kami ada yang menjadi guru penggerak. Kebetulan di Kecamatan Lumok ada 5 guru penggerak, dan salah satunya di SD 2 Lumansari yaitu Ibu Festiana Fajar. Nah, kebetulan beliaunya sangat aktif dalam segala kegiatan, baik dalam pembelajaran dan ataupun di luar pembelajaran, termasuk ekstrakurikuler. Kebetulan kami sudah sering mengikuti, memantau, bahkan mendampingi di setiap event dan kegiatan. Nah, khusus hari ini kami mengikuti langsung adanya pembebasan praktik baik, dan kebetulan kami sangat dari awal sampai akhir, karena dihadiri semua dewan guru, kepala sekolah, dan beberapa teman guru penggerak yang lainnya. Bu Festiana menyampaikan materi tentang budaya positif. Nah, kami sangat mengapresiasi budaya positif ini bisa ditumbuh kembangkan, ditingkatkan, bahkan menjadi pembiasaan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi tidak semata-mata dilakukan oleh Bu Festi selaku
pribadi guru penggerak, tapi juga mengimbaskan pada kelas yang lain. Jadi dampaknya lebih meluas, lebih mengembang kepada satuan pendidikan, yaitu di sekolah Bu Presti bersama teman-teman. Jadi sekali lagi kami sangat mengapresiasi dan sangat bangga dengan Bu Prestiana. Dalam segala hal beliau penuh semangat, bahkan bisa memberikan contoh teladan buat teman-temannya, juga termasuk memberi bimbingan, memberi arahan, dan katakanlah bisa sebagai teman sebaya. Dan beliaunya meskipun masih muda tapi pintar menyesuaikan dengan yang lainnya, baik yang sebaya dan ataupun yang lebih senior. Jadi harapan kami benar-benar sekolah di Rumansari ini benar-benar budaya positif yang bisa ditumbuh kembangkan kepada anak-anak dan berimbas di semua kegiatan, baik yang intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan ataupun yang co-kurikuler. Semoga tahun ke depan, dan lambat laun, meskipun sekolah ini dikatakanlah di lingkungan pedesaan ataupun di pinggiran, tapi tidak kalah jauh dengan SD di perkotaan. Dan selamat untuk Bu Presti, jangan patah semangat, kita selalu belajar dan pandai-pandailah untuk membangun komunikasi, koordinasi, dan berkolaborasi dengan teman sejawat, termasuk dengan seluruh warga sekolah. Dan kami mohon juga komite dilibatkan, termasuk orang tua, karena bagaimanapun pendidikan itu tanggung jawab antara pemerintah, guru dalam hal ini sekolah, dan juga orang tua murid ataupun masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan.